Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia pendengar podcast kesayangan kita. Saya Khairul Ihsan kembali lagi hadir menemani ruang dengar Anda. Seperti biasa saya akan selalu mendatangkan bintang tamu yang luar biasa tiap hari. Bintang tamu orang-orang yang luar biasa akan mengisi cerita di podcast Paket dan memberikan inspirasi kepada kalian semua. Dan saya tidak tahu siapa bintang tamu saya tidak melihat di mana dia. Oh, ini dia. Yeay, saya bersama Bang Andri Mulia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wih, itu Bang ya suaranya. Ya karena kebetulan saya hari ini pilek. Pilek. Agak-agak sedikit serak basah suaranya. Oke, kalau nggak pilek suaranya bagus ya? Ya bagus. Oke. Nah, Bang Andri Mulia kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Oh, tadi udah dibilangnya itu. Iya. Inilah guys, ketawa mulu lagu ini jadinya. Oke, baik. Sekarang sibuk ngapain Bang Andri? Saya saat ini sibuk bekerjanya di mana sehari-hari yang namanya di kampung. Tunggu dulu, aku mau hadap-hadapan aja lah ngomongnya. Gimana kabar? Sibuk ngapain sekarang? Sibuk bertani. Oh, bertani. Ya, bertaninya seperti biasa di kampung. Oke. Hanya menderes. Menderes itu apa? Menderes itu kalau ibaratnya di Mandeng Natal itu adalah bahasa Mandengnya Manaki. Menderes ini bahasa Indonesia. Iya, mengguris. Bahasa Indonesianya apa? Mengguris pun namanya bahasa Indonesia. Mengguris. Menderes pun bahasa Indonesia. Dan Oke. kalau bahasa Mandelingnya adalah Manaki. Menaki. Iya. Ya, jadi itu Kesehariannya itu menaki. Menaki. Itu milik kebun sendiri atau orang? ada milik kita sendiri dan ada juga milik orang lain. Nah, kalau misalnya udah punya kebun sendiri, kenapa lagi harus kebun orang juga? Ya apa salahnya kalau misalkan punya orang kita istilahnya deres itu udah ibaratnya tambah-tambahan. Oke. Hanya kalau punya kita itu kita buat untuk nanti hasilnya untuk tabungan seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi udah bisa mencari uang sendiri. Alhamdulillah kalau bisa kita katakan sudah bisa, mungkin di mata orang itu belum bisa, tapi yang saya rasa itu sudah bisa. Artinya gimana ya? Kalau misalkan kita mau ingin makan ini makan itu Udah bisa udah bisa. ngeluarin uang sendiri. Iya, udah Tidak bisa. minta sama orang tua lagi. Tidak minta sama orang tua lagi. Kamu kuliah atau gimana ini? Alhamdulillah saya kuliah. Cukup itu uang dari Manaki tadi untuk mengcover biaya-biaya perkuliahan Anda? Oh, kalau kita kalkulasikan dari segi itu cukup. Sebenarnya yang namanya ekonomi ini, yang namanya manusia ini tidak ada kecukupan. Oke. Tapi kita harus pandailah bermanajemen terhadap oleh ekonomi. Oke, jadi pandai-pandai kita untuk Ya, menutupi kekurangan pandai-pandai itu. kita lah untuk menutupi kekurangan kita. Pertanyaannya, kamu pandai nggak dengan Anda menaki kebutuhan di perkuliahan? Ya buktinya kalau saya nggak mampu ataupun nggak bisa, nggak bakalan sampai lah perkuliahan saya ini sampai sekarang. Oke, berarti itu tandanya setidaknya apa yang dibutuhkan di dunia kampus sudah bisa dikeluarkan dari kantong sendiri Iya, sudah dengan bisa. hasil berkebun karet tadi. Udah semester berapa sekarang? Alhamdulillah Bang Andre? saya sekarang sudah semester 8 masuk ke semester 9 dan Harusnya di DO. Enggak ya? belum kalau semester 9 belum di DO. Bangga kali nih masuk semester 9. Orang batas itu semester 8 loh kalau normal. Iya, sebenarnya kalau kita bilang masalah bangga ya mau dibilang apa lagi? Oke. Memang itu rezekinya. Seperti itu. Oke. Anda memang termasuk ini yang susah nangkap di kelas sehingga sampai semester 9? Kalau masalah itu saya nggak tahu karena kalau saya bilang nanti saya yang lebih PK terhadap masalah pendidikan, belum tentu juga belum tentu juga di mata para dosen ataupun para kawan-kawan seperti itu. Jadi ketika seorang mahasiswa itu jatuh sampai ke semester 9 bukan berarti karena nilai kita rendah ya. Bukan. Mungkin karena manajemennya atau faktor yang lain. Ya seperti itu. Atau mungkin keterlambatan program-program Itu dia. Oke. Nah, ketika nanti berarti ini sudah masuk penyusunan skripsi. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah tadi pada tanggal 10/09/2021 saya sudah melaksanakan sempro yang namanya seminar proposal. Melaksanakan sempro. Iya, alhamdulillah. Apa judulnya? Ini cari-cari dosen lah gua ini ya. Oke, saya tidak tanya judulnya.
Apa sih ketegangan yang kau rasakan ketika berhadapan dengan penguji tadi? Bisa digambarkan nggak? Ya, kalau masalah ketegangan pada saat posisi kita yang di sini banyak sekali tegangan. Tegangan bukan tegangan listrik. Ya, bukan. Ketegangan untuk mempertaruhkan Oke. apa yang kita seminarkan seperti itu. Kau sempat dibentak? Alhamdulillah saya nggak sempat dibentak, Oke. cuman saya hanya hanya ketawa-tawa, artinya ketawa senyum-senyum Oke, seperti itu. berarti Anda mampu menguasai panggung waktu itu ya. Alhamdulillah. Sehingga dosen tidak sempat menanyakan hal-hal yang di luar dugaan Anda. Tidak. Oke, luar biasa sekali. Terlepas apapun judul skripsi Anda, kita sih berharap semoga Anda lancar sampai sarjana Ya, nanti. amin. Semoga saja. Harapan kedepannya nanti setelah sarjana apa? Anda kan nanti akan memegang ijazah nih. Iya. Itu nanti akan Anda pertanggungjawabkan sebagai yang menjadi guru atau justru tidak ingin menjadi jurusanmu apa, guru kan? Jurusan pendidikan agama Islam. Nah, Anda nanti akan mempertanggungjawabkan itu ingin menjadi guru nantinya atau punya rencana lain kira-kira? Ya, alhamdulillah kalau masalah untuk dipertanggungjawabkan, saya insya Allah siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya kuliahkan dan apa yang saya lakukan sebagai mahasiswa. Oke. Tapi kalau masalah untuk kedepannya, Oke. ya ada rencana untuk ngambil S2. Oke. Itu untuk hanya target saja. Oke, pokoknya menjadi rencana. Ada rencana untuk mengambil S2 nantinya. Oh, luar Tapi biasa sekali. kembali kepada rezekinya. Kalau ada rezekinya saya lanjut, tapi kalau belum ada rezekinya, insya Allah saya usahakan. Oke, luar biasa sekali sih. Saya melihat semangat Anda begitu menggebu-gebu ingin melanjutkan S2. Emangnya pendidikan itu seberapa penting sih menurut Anda? Kalau masalah seberapa pentingkah Ini jadinya saya bertanya Anda jawab, saya bertanya Anda jawab. Jadinya seperti itu ya podcast kita ini Ya, ya. seperti ini. Oke, seberapa penting sih menurut sahabat Kalau Andri? masalah seberapa pentingkah masalah pendidikan ini? Sangat-sangat penting pendidikan ini. Oke. Bisa digambarkan? Karena yang namanya pendidikan ini, jangankan kita sudah seperti siswa ataupun mahasiswa, di dalam kandungan saya kita sudah berpendidikan. Kenapa Anda katakan seperti itu? Bisa dikasih tahu sama teman-teman? selama kita masih di dalam rahim, itu sudah kita dididik, tapi Oke. bukan dari secara kita langsung untuk Oke. dididik, tapi dari orang tua. Oke, mungkin Lain- ayat-ayat yang dibacakan. ayat-ayat yang kita Oke. bacakan Ini ada minuman. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih. Ini luar biasa sekali. Untuk kru kita ini ada minumannya. Oke, Ya, ini terima kru. kasih untuk hidangannya. Iya. Oh, haus boleh, abang? boleh saya Boleh, sesap. Alhamdulillah. Jadi pendidikan itu begitu penting ya. Begitu penting, Sampai sangatlah begitu penting. dalam kandungan pun ternyata telah ada proses pendidikan Ada itu. proses pendidikan. Oke, jadi sehingga Anda berniat untuk S2. Iya. Itu rencananya nanti itu masih sesuai nggak nanti kira-kira dengan S1 Anda atau berbeda? Tapi Ini kita bicara rencana kan. iya, rencana. Kalau untuk rencana memang sih sesuai dengan apa yang saya S2 kan, apa yang saya S1 kan, dan itu juga yang akan saya S2 kan. Oke. Berarti ketika mengambil pendidikan nanti berhubungan dengan pendidikan Berhubungan juga dengan pendidikan, karena begitu pentingnya pendidikan itu. Oke. Nah, kalau misalnya harus dipilih antara melanjutkan pendidikan atau melakukan pernikahan, Anda pilih mana kira-kira? Ya, Kalau harus hanya pilih salah satu, tidak boleh dua-duanya misalnya. ya boleh dua-duanya ya. Apa yang Anda pilih kira-kira? Tapi kembali kepada konsekuensinya juga. Kalau masalah pendidikan yang Om tanya, pendidikan Om ya? Oke. dengan menikah, itu tergantung kembali kepada konsekuensinya. Oke, kalau konsekuensinya Anda tidak memilih menikah, Anda memilih pendidikan, konsekuensinya Ya, berarti lanjut saya berpendidikan. Oke, berarti kalau nggak ngerti loh aku maksudmu. Kalau misalnya apa Artinya yang aku gini, artinya- antarkan nggak nyambung, kamu juga nggak nyambung ke aku. Artinya gini, artinya yang saya bilang konsekuensinya itu Om. Iya. Maksudnya yang duluan mana kita tahu rezekinya ini. Artinya Oke. Oh, kalau kebetulan- ya itu dia. Oke. Rezeki itu kan kita kan nggak tahu yang mana duluan. Kau harusnya nggak usah bilang konsekuensi. Konsekuensi itu mengartikan akibat. Kau itu harusnya mengatakan peluang. Oh, Ketika peluang Oh, S2 maaf ya. terlihat jelas, Ya. nah S2 kan itu maksudnya kan? Iya, itu maksudnya. Tapi ketika peluang calon istrinya yang nampak duluan jelas di situ, Situ. gitu ya kan? Nanti walaupun saya nanti Saya ya, iya, saya. saya nanti duluan mendapatkan pendidikan di rumah tangga. Oke. Itu kalau ada nanti rezekinya lagi, lanjut saja. Oke, jadi bareng ya jalan Ya, rumah bareng-bareng tangga. sama. Oke. Pendidikan rumah tangga dan pendidikan
Oke, saya berikan Anda satu kesempatan untuk menanyakan saya. Dari tadi kok saya terus yang nanya Anda? Jadinya wawancara kita ini podcast. Kau ada yang mau tanyakan sama saya? Oh ya, pertanyaan saya sama Omnya, sampai saat ini tim podcast ini sudah berapa orang yang artinya yang sudah berapa tahun ataupun lamanya podcast ini? Saya pikir Anda menanyakan yang macam-macam, udah panggil Om kau ya. Podcast ini Bang Andri mulai berjalan ketika saya wisuda. Oh, wisuda? Saya kan dulu ketika lulus kuliah bingung mau kerja apa. Omnya kuliahnya di mana? Satu kampus sama Anda di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, kampus terbaik di Madinah. Alhamdulillah sama ya. Juga ya. Nah, ketika saya lulus tahun 2020 saya bingung nih mau kerja apa karena pandemi juga pekerjaan tidak nampak mau kemana, tidak tahu mau kemana. Akhirnya saya menginisiatif untuk membuat konten kreatif seperti ini. Jadi saya mendatangkan orang-orang yang luar biasa, termasuk Anda. Saya sangat bangga sekali duduk di samping Anda. Karena Anda telah memberikan saya banyak sekali pelajaran, termasuk tadi bagaimana kita mencari uang sendiri tanpa mengharapkan orang tua lagi. Karena umur kita ini bukan lagi umur yang meminta-minta kepada orang tua. Anda gimana itu kalau misalnya masih melihat pemuda di sekitar Anda yang masih minta uang jajan ke orang tua? Anda pernah nggak melihat fenomena-fenomena seperti itu? Ya, pernah sih saya lihat pemuda melihat minta uang sama orang tuanya. Barangkali untuk rokoknya gitu ya? Ya, barangkali seperti itu, istilahnya buat jajan lah. Buat jajan, Itu tanggapan kamu gimana? Ya, tanggapan saya itu agak sedikit memperhatikan. Memprihatinkan itu. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Anda memprihatinkan itu? Masa dia sudah kalau kita lihat dari fisik baik ya, fisik jasmani dan rohaninya sudah bisa istilahnya dia kerja. Kita kan bukan pandang bulu yang namanya kerja ini. Jadi apa salahnya kalau dia misalkan dia kerja? Itu kalau bagi saya bukan alasan tidak ada kerja. Iya, betul. Kadang kan dia alasannya nggak ada kerja. Jadi saya minta uang ibu gitu ya. Iya. Padahal fisiknya seperti yang Anda katakan tadi sebenarnya bisa untuk banting tulang gitu. Tapi ternyata karena faktor malas. Kalau yang saya lihat itulah faktor malas. Tapi kalau ada niat apa? Semua pasti bisa. Wow, luar biasa sekali. Karena sudah jelas ini. Nama lakmalu bin niat juga itu kan. Kalau ada niat untuk bekerja, apa sih yang nggak bisa? Batu sebesar apapun di depan mata pasti tersingkirkan dengan kerja keras kita. Betul sekali, Om. Bang Andri, saya benar-benar sangat berterima kasih sekali Anda menghadir di podcast Pakai Otak. Tapi jangan kau pikir ini telah selesai ya. Saya masih mempunyai beberapa pertanyaan untuk Anda terkait masalah jodoh. Kalau misalnya Anda ingin mencari jodoh, yang paling Anda lihat itu coba dulu cek dulu nih. Kenapa dia berkedip-kedip? Memang kayak gitunya itu. Tapi masih berjalan itu kan? Iya, masih. Karena ininya kan. Oke. Nah, kan dalam melihat jodoh kan misalnya wajahnya yang dilihat, keturunannya, agamanya, dan satu lagi tolong bantu saya. Wajahnya, agamanya, nasabnya atau keturunan, satu lagi hartanya. Nah, ketika misalnya ini saya memberikan pertanyaan kepada Anda, apa yang Anda dahulukan nanti ketika melihat calon istri? Ketika hanya dua yang yang menjadi tawaran, hartanya atau wajahnya? Saya tidak mengikutkan yang agama dan nasab. Iya, antara harta dan wajah. Mana yang Anda dahulukan? Dan wajah. Iya. Jadi kalau definition saya terhadap yang dua ini, harta dan wajah. Ketika ingin melirik calon istri. Saya lebih memilih wajah dibandingkan harta. Artinya gini, kalau misalkan kita pilih harta, itu bukan harta dia. Karena dia masih status anak dari si bapak. Tapi kalau wajah itu mungkin yang saya lihat nanti, yang saya pilih wajah ini adalah mungkin saya lihat dari wajahnya itu bukan wajah dari luar. Kebetulan mungkin inner beauty-nya. Jadi kecantikan dari dalam, luar dalam. Luar biasa sekali, dan sudah datang bidadari yang akan memancarkan kecantikannya. Nah, ada nggak sih sesuatu hal yang mungkin orang belum tahu mengenai Andri Mulia? Ya, maksudnya gini? Misalnya ada sifat Andri Mulia yang belum orang tahu. Ya, kalau masalah itu
sifat yang orang yang belum tahu itu nggak saya tahu. Nggak kau tahu ya? Iya. Nggak mungkin saya tahu. Setidaknya kau membuka tabir rahasia di sini atau apa? Enggak lah. Nggak rahasia. Kalau masalah itu nggak boleh. Hanya orang saja yang bisa Maksudnya melihat tips dan menilai. untuk jatuh hati kepada Andri gitu. Misalnya aku tuh suka yang seperti ini loh, dan orang-orang biasanya tidak tahu. Oh, kalau masalah itu nanti kita bicarakan. Oke, nanti kita bicarakan. Nanti kita bicarakan. Jangan di podcast ini. Sebenarnya gue tuh udah mulai buyar tuh mau nanya apa itu, makanya lari-lari. Oke, tadi rencana Anda juga sudah disampaikan ketika nanti lulus kuliah gitu ya. Apalagi ya pertanyaannya ya untuk Andri Muli. Ya, tanya aja nggak apa-apa. Oke. Selagi mumpung masih otaknya lagi fresh kan. Oke. Menurut Anda sampai sekarang Anda begitu bersemangat dalam menjalani kehidupan gitu ya. Seperti yang Anda katakan tadi, manaki atau apa segala macam. Tentu kan kalau Anda tidak semangat, Anda tidak akan pergi ke situ dong. Anda tidak akan melakukan itu karena kan pekerjaan seperti itu kan, apalagi pemuda kadang kan dianggap sebelah mata. Yeah. Kita kan kalau misalnya adalah beberapa orang mungkin nggak mau saya malu sama teman-teman, kan kadang seperti itu. Tapi Anda tidak gitu ya. Anda tidak malu dengan seperti itu. Apa sosok orang hebat di belakang Anda sehingga Anda memiliki jiwa sangat semangat hidup? Sosok di belakang Anda siapa? Mau gimana lagi kalau kita nggak semangat untuk hidup? Iya, kenapa? Kalau kita harapkan dari orang tua, nggak bakalan ada. Oke. Ya, makanya saya beralih ke sini. Oke. Jadi artinya apa yang ada Kok pada suaranya makin pelan karena ada cewek? apa yang ada pada diri saya, artinya saya syukuri. Oke. Artinya yang saya syukuri inilah sebenarnya fisik yang saya punya sekarang saya mainkan, artinya saya lakukan, Oke. saya jalankan. Oke. Seperti itu. Oke. Ini ya. Oke, luar biasa sekali. Ini saya baru mendapatkan notifikasi ternyata bintang tamu saya ini merupakan ketua senat. Ketua senat mahasiswa di STAIN. Ada nggak sih satu cerita misalnya kesan pesan Anda selama menjadi senat di kampus STAIN Anda? Suatu kebanggaan loh Anda menjadi seorang senat di kampus STAIN Mandailing Natal. Anda seorang senat itu bukan suatu posisi yang mudah untuk diraih. Dan Anda berhasil menduduki posisi itu. Ada kesan-kesan nggak yang Anda rasakan? Alhamdulillah, kalau masalah kesan selama saya menjabat di ketua senat STAIN Mandailing Natal ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bisa digambarkan nggak keluar biasa aja? Luar biasanya ini artinya gimana ngomongnya? Selama saya menjabat, kesibukan yang tidak kesibukan selama ini bisa saya aplikasikan di sini di kampus. Selama jabatan saya ada. Artinya sering-sering keluar ke sini untuk diskusi. Walaupun bukan sama anggota senat, tapi sama-sama senior seperti itu. Berarti Anda mempunyai peran dan waktu untuk lebih aktif lagi dengan adanya amanah sebagai senat ini. Akhirnya Anda punya kesempatan yang banyak untuk bertemu senior-senior, alumni, sesama mahasiswa, merangkul mahasiswa seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali. Bang, boleh dilihat Bang masih jalan nggak kameranya? Oke, luar biasa sekali kita ini. Jadi gitu ya, gue bangga sekali sih ternyata Anda merupakan ketua senat. Ya, alhamdulillah. Ketua senat itu tugasnya apa sih salah satunya? Ya, tugas senat ini di sunat, tugas senat ini. Jangan ketawa, Om. Dibilangnya pula tugas sunat, senat yang tadi cerita. Tugas senat. Apa tugas salah senat satu ini itu? adalah salah satunya mengatur. Kok goyang? Kalau di senat ini adalah menampung inspirasi mahasiswa. Oke. Kalau kita kaitkan ke dalam pemerintahan, kita lah sebagai DPR-nya. Oke, jadi aspirasi-aspirasi mahasiswa atau ibaratnya rakyat ketika di pemerintahan, kalian yang menampung itu. Kita lah yang menampung dan kita akan bawa. Berarti ke yang pimpinan kampus. Oke, berarti kebijakan yang disampaikan mahasiswa, ide-ide mereka disampaikan kepada Anda, kemudian disampaikan kepada pimpinan. Syukur-syukur direalisasi. Iya, syukur-syukur direalisasi. Oke, luar biasa sekali. Sebagai terakhir podcast kita, mungkin apa yang mau Anda sampaikan kepada teman-teman di luar sana, saya tidak membatasi, bebas. Baik motivasi atau apapun itu, atau nasihat atau ajakan, terserah. Ya, terima kasih kepada Om Ketua Podcast yang sudah mengundang saya di acara podcast malam ini. Podcast malam ya.
pesan ataupun motivasi yang saya berikan ya, berikan, semakin ada niat untuk berpendidikan, langkah terus. Semakin ada peluang untuk kita berpendidikan, Oke. jalankan terus. Oke. Tidak ada masalah ini segala macam ataupun tidak ada ini, tidak ada itu. Oke. Itu tidak masalah bagi kalian, bagi kita. Oke. Kalau selagi ada niat. Iya, betul. Terus mungkin Oke. itu saja ya. Jadi ketika tadi Anda mengatakan ketika kita memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan, kejar dia. karena ketika kerikil-kerikil itu ada, ya itu jelas pasti ada. Jangan Ada. menjadi sebuah hambatan sehingga kita berhenti gitu ya. Itu dia. Oke, luar biasa sekali. Saya nangkap apa yang disampaikan sahabat Andri. Jadi teman-teman di luar sana, ketika Anda sekarang sedang menempuh SMA gitu ya, jangan pernah ragu untuk melanjutkan S1. Iya, gitu seperti ya. itu. Raih terus pendidikan Anda. Dan ketika Anda yang sudah S1, kalau ada kesempatan untuk S2, raih S2. Jangan pernah memikirkan nanti kendala ini, terkendala biaya, terkendala ini. Kadang kalau kita memikirkan itu, kita tidak akan sampai ke tujuan gitu ya. Seperti itu. Tapi ketika niat kita sudah besar menggebu-gebu meraih pendidikan, pasti rezekinya pasti ada. Pasti ada. Yang tadinya terkendala biaya, siapa tahu ada beasiswa. Itu dia. Apalagi di saat sekarang ini di 2021 sudah enak sekali kita Iya. mau calon mahasiswa. Iya. Beda dengan kita dulu. Waktu kita masuk ke bidang mahasiswa itu sulit sekali. Iya. Kalau tidak kita urus ke bidang Iya. pemerintahan. Tapi kalau sekarang sudah jelas. Iya. Kalau ada kartu KIP, Iya. PKH dan Iya. BPJS sudah jelas itu ditampung untuk Ada beasiswa. biaya untuk kita menempuh iya. pendidikan. Jadi tidak ada sebenarnya alasan untuk berhenti menuntut ilmu. Ah, Tidak ada batasan umur. Tidak ada ya. batasan. Karena bahkan dalam kandungan pun sebenarnya ada proses pendidikan. Sampai ke Liang liang lahat. lahat pun ada pendidikan. Padahal kita sudah Sudah mati. Gitu. Oke, luar biasa sekali, makin dalam lah ilmu kita di sini. Oke guys, ada lagi yang mau disampaikan atau kita tutup? Mungkin itu saja. Mungkin Nanti itu saja, guys. Podcast selanjutnya. Ya, kita akan berlanjut nanti di part 2 bersama sahabat Andri karena begitu banyak sekali cerita yang harus kita bagikan, tapi berhubung waktu dan makanan sedang tersedia, kita santap dulu ya guys. Dan teman-teman di luar sana, bagi kalian yang telah mendapatkan informasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen di bawah jika ingin menjadi bintang tamu seperti sahabat Andri ini. Kok aku pas ngomong kau lihat-lihat muka aku. Oke guys, sampai bertemu lagi. Salam podcast pakai otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Antarkan nggak nyambung, kamu juga nggak nyambung kayak aku. Artinya gini, artinya yang saya bilang konsekuensinya itu Om. Iya. Maksudnya kalau misalkan kita pilih harta, belum itu bukan harta dia. Seperti biasa di kampung Oke. hanya menderes. Menderes itu apa? Menderes. Iya, kenapa? Kalau kita harapkan dari orang tua, nggak bakalan ada.